2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Saya hormati seluruh pimpinan dan jajaran pengurus Partai Gerindra yang juga hadir, Pak Hasim, Pak Dasko, dan seluruh jajaran. Pak Ketua Umumnya nggak hadir. Jadi siapa yang kita pilih nanti sabar dulu. Sabar dulu toh, sabar. Nanti akan tiba waktunya. Jadi masih sabar menunggu? Masih sabar menunggu enggak? Ya, sabar. Jadi jangan mendesak-desak untuk hari ini saya ngomong siapa. Karena juga orangnya nggak ada di sini. Selamat datang di saluran YouTube penuh berkah ini. Dengan salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya di Dunia Cak Arif, di mana pengetahuan dan hiburan bertemu. Untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini, yuk segera subscribe saluran ini dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya. Dengan begitu kalian tak akan ketinggalan informasi dan berita terbaru dari Cak Arif YouTube channel. Sekarang mari kita berkelana bersama dalam berita tentang Pilpres 2024. Bersiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan. Sinyal kuat Jokowi face to face Megawati di Pilpres 2024. Jakarta, seperti dikutip dari CNN Indonesia, gelagat Presiden Joko Widodo berbeda dukungan dengan partainya PDIP di Pilpres 2024 kian menguat seiring putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan terkait syarat capres-cawapres bisa dari unsur kepala daerah. Putusan itu dinilai membuka pintu bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Dua partai koalisi Indonesia Maju, Partai Gerindra dan Golkar telah membuka pintu bagi Gibran. Teranyar, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono bahkan menyebut cawapres Prabowo akan berasal dari partainya. Jika sosok tersebut ini bukan kader Golkar, maka dia akan digolkarkan terlebih dahulu. Saya mendengar ada komitmen bahwa slot untuk cawapres Kim dari Partai Golkar, kalaupun bukan dari Golkar, akan digolkarkan dulu. Bisa jadi melalui AMPI atau ormas hasta-hasta karya lainnya, kata Agung dalam keterangannya hari Selasa tanggal 17 Oktober. Selain putusan MK, sejumlah pengamat menyebut sinyal dukungan Jokowi juga terbaca dari kehadirannya di Rakernas Relawan Projo pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober. Pada kesempatan itu, Jokowi bersama Gibran hadir walaupun hanya sebentar. Usai Rakernas itu, Projo langsung mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024. Kami baru saja melakukan pembukaan Rakernas 6 Projo, di mana Rakernas 6 Projo kami sudah dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan beliau sudah menyampaikan beberapa hal termasuk kriteria-kriteria calon pelanjut beliau. Kami dari Projo menyimpulkan bahwa calon yang dimaksud adalah Bapak Prabowo Subianto. Ini sebuah kehormatan bagi saya, sebuah kehormatan besar
kepercayaan yang saudara-saudara berikan kepada saya terima sebagai amanah, saya terima sebagai penugasan mulia untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Adalah suatu penugasan mulia, adalah suatu kehormatan kita bisa memberi bakti kita kepada negara dan bangsa. Dia di garis rakyat. Jokowi main di banyak kaki. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, meyakini Jokowi tak bakal berani menunjukkan perang terbuka dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurutnya, Jokowi masih akan bermain dua kaki terhadap dua bakal capres dari koalisi pemerintah, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Meski di sisi lain, kata Ali, sinyal perang terbuka itu sudah terlihat dari putusan MK yang mengabulkan gugatan syarat capres-cawapres dari unsur kepala daerah. Dugaan saya Jokowi akan tetap bermain banyak kaki. Jadi sebagai presiden dia akan mendukung siapapun yang mencalonkan diri. Wabil khusus, dia akan mendukung bagi capres-cawapres yang punya program melanjutkan legasi dia, kata Ali saat dihubungi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober. Berbeda, Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting atau PRC, Rio Prayogo, meyakini arah dukungan Presiden di Pilpres 2024 saat ini sudah terang benderang. Menurut Rio, kehadiran Jokowi dan Gibran di acara Rakernas Projo mengirim sinyal kuat keduanya sudah berpisah dengan PDIP. Pasalnya, kata Rio, sebagai Ketua Umum Projo, Budi Ari Setiadi yang bertanggung jawab atas acara tersebut juga merupakan Menteri Jokowi, sehingga dia tak akan menggelar dan mengumumkan dukungan kepada Prabowo tanpa restu Presiden. No doubt about that, seperti ada gium lama mengatakan, war is the end of peace. Kemudian komunikasi tersumbat, dialog buntu, maka terjadilah perpisahan politik antara Presiden dan partainya, kata dia saat dihubungi pada hari Selasa 17 Oktober. 7 karpet merah PDIP untuk keluarga Jokowi. Rio memahami bahwa sulit membayangkan Jokowi bakal berpisah dengan PDIP. Apalagi Jokowi dan keluarganya telah 7 kali mendapat keistimewaan maju dalam kontestasi pemilu. Jokowi 2 kali maju di Pilwalkot Solo, 1 kali di Pilkada DKI, dan 2 kali sebagai presiden. Sisanya Gibran maju meneruskan Jokowi di Solo dan menantunya Bobi Nasution menjadi wali kota Medan. 7 kali karpet merah untuk keluarga Jokowi disiapkan oleh PDIP. Kalau hanya melihat fakta politik itu, harusnya sih tidak berani. Maksudnya Jokowi melawan Megawati, ucap Rio. Namun melihat sejumlah fakta lain yang masif terungkap belakangan, Rio menilai face to face Megawati dengan Jokowi bukan suatu yang mustahil. Terutama setelah putusan MK pada hari Senin tanggal 15 Oktober yang mengabulkan syarat capres-cawapres bisa dari unsur kepala daerah. Langkah Jokowi berhadapan dengan Megawati dinilai tidak etis terhadap partainya setelah kemewahan yang sudah ia terima dari PDIP. Meskipun secara etis itu akan mengganggu logika berpikir kita, karena kemewahan tadi sudah didapat Jokowi yang diberikan PDIP selama ini, kata Rio. Tapi dalam konteks hari ini, sulit untuk tidak mengatakan Jokowi itu takut melawan Mega. Berdasarkan analisis saya, dengan dasar peristiwa belakangan ini, Jokowi akan berani imbuhnya. Menerka untung dan buntung, Rio juga tak menutup fakta bahwa arah dukungan Presiden di Pilpres 2024 akan sangat berpengaruh pada elektabilitas PDIP. Dia mencatat angka pendukung Jokowi di internal PDIP mencapai 20-30%.
Bahkan di survei terakhir, kata dia, angkanya terus naik. Dia menilai PDIP harus segera menyiapkan langkah jika skenario dukungan Jokowi ke partai lain terjadi di Pilpres 2024. Karena ini sangat berdampak dan bisa mengancam elektabilitas PDIP jika Jokowi bertarung melawan Megawati, kata dia. Hal serupa juga disampaikan Ali. Dia menyebut elektabilitas Jokowi sangat berpengaruh pada perolehan suara PDIP dalam 2 Pilpres 2024. Namun, Ali menyebut faktor itu tetap bisa dikendalikan. Menurut dia, PDIP harus segera mengambil sikap di tengah sinyal perseteruannya dengan Jokowi. Sikap itu menurut dia akan sangat menentukan elektabilitas mereka menjelang Pilpres. Tapi juga harus hati-hati kalau misalnya posisi PDIP bisa mengkapitalisasi bahwa dia dizolimi, dikhianati. Itu juga bisa mendapat sentimen positif dari publik, ujar Ali. Tapi tetap saja potensi PDIP bisa reborn atau stabil. Itu tergantung menyikapi keputusan Jokowi, apakah hengkang atau dua kaki imbuhnya. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto telah mengingatkan kepada seluruh kader di daerah bahwa yang tak mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 akan terkena sanksi pemecatan. Dipersilakan untuk mundur atau menerima sanksi pemecatan jika ada yang membelot dengan mendukung calon lain, kata Hasto dalam keterangannya saat membuka Rakerda 3 DPP PDIP Provinsi Jambi pada hari Sabtu 29 Juli lalu. Terima kasih telah menikmati berita tentang Pilpres 2024 face to face antara Megawati melawan Jokowi. Kami sangat menghargai dukungan dari kalian para pemirsa setia. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat dari Cak Rif YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.